kita lanjutkan lagi untuk materi yang kemarin. Sekarang kita lanjutkan untuk mata sekarang, jenis-jenis pecahan. Nah, silakan di sini ada jenis pecahan. Pecahan biasa terdiri atas pecahan murni dan pecahan tidak murni. Nah, silakan untuk contohnya. Pecahan murni 1/2, 2/3, 3/5, dan 2/9. Pada pecahan murni, nilai pembilang adalah kurang dari nilai penyebut. Pada pecahan tidak murni, nilai pembilang lebih besar nilai penyebut. Nah, berarti kalau misalkan 2/3 itu adalah pecahan murni, ya. Kalau misalkan kita ambil untuk 5/4 itu sama dengan pecahan murni. Nah, 2/3, 5/4. Nah, sedangkan 5/4 itu adalah tidak murni karena pembilang dan penyebutnya itu lebih besar. Pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Itu adalah pecahan tidak murni. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi untuk pecahan campuran. Kalian sudah dipelajari tentang pecahan campuran dari SD. Itu misalkan 1/4, 2 1/3, 3 2/5, dan 11 1/8. Nah, keterangannya 1/4 bilangan bulat berarti 1 dan pecahan murni 1/4. Nah, 2 1/3 bilangan bulat 2 dan pecahan murni 1/3. Nah, silakan lihat 2 3/4, berarti ini adalah hasilnya berapa coba? 4 dikali dengan 2 ditambah dengan 3. Itu cara pecahan campuran. Berapa kira-kira? 4 dikali 2. Berarti hasilnya adalah 4 kali 2 hasil 8. 8 tambah 3 berarti hasilnya 10. 10/4. Nah, ini adalah untuk pecahan campuran. Nah, berarti di sini 10/4 ini bukan pecahan murni. Sedangkan pecahan murni pembilangnya harus besar, ya, atau pembilangnya harus kecil. Nah, sekarang contoh yang selanjutnya 3 1/6. Coba kita di sini kita rubah menjadi pecahan biasa. Berarti untuk pecahan biasanya 6 dikali dengan 3 ditambah dengan 1. Berarti di sini untuk hasilnya itu adalah 19. Maaf ya, di sini bukan 16. 19/6. Nah, berarti untuk hasilnya 19/6. Ini untuk 3 1/6, bukan 16/6, jadi 19/6. 6 dikali 3 ditambah dengan 1. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk desimal. Pecahan desimal 0,1, 1,32, dan 0,562. 0,1 dibaca 0,1, 1,32 dibaca 1,32. Nah, di sini untuk pecahan desimal contoh. Misalkan Bapak punya nilai 10. Bapak punya nilai 10. Nah, sedangkan untuk 10 kita menggunakan desimal. Kira-kira berapa misalkan desimalnya? Berarti 1,0 atau 0,1. Ini adalah bentuk dari 10. Karena bisa 1 berarti kita dibagi dengan 10. Berarti kalau misalkan 1,0 atau 0,1 berarti dibagi dengan 10. Nah, sekarang yang selanjutnya kita ambil untuk persen. Persen itu sama, berarti persen itu adalah 100% atau menggunakan nilai dari 100. Nah, berarti untuk persennya berarti 50/100. Nah, kita ambil 50/100.
maka untuk bentuknya adalah 50%. Nah, di sini untuk bentuk persen. Nah, yang selanjutnya kita ambil per mil. Per 1000 dilambangkan dengan per 1000 atau persen sama dengan 1000 karena di sini persen. Nah, kita menggunakan per 1000. Berarti untuk 1000. Nah, berarti kalau misalkan 1000 per 1000, maka kita ambil misalkan di situ ada 20 per mil. Berarti 20 per mil kita ambil adalah 1000, 20 per 1000. Nah, berarti kalau misalkan 20 per 1000, maka untuk hasilnya adalah 20%. Nah, sekarang kita lanjutkan pada pembagian cara bersusun. Jika hasil pembagian antara pembilang dan penyebut berupa bilang desimal berulang, hasil pembagian tersebut dapat dibulatkan. Adapun ada pembulatan bilang desimal sebagai berikut. Nah, angka yang dibulatkan 6 lebih kecil atau 6 lebih besar dari 5. Maka angka di depan 6 yaitu 3 bertambah 1 menjadi 4. Angka 7 di belakang 6 dihilangkan. Nah, sedangkan misalkan kita ambil 2,54. Kita bulatkan, berarti menjadi berapa? Kita pembulatannya. Untuk pembulatannya kira-kira berapa? 2,54. Ada yang tahu? 2,54 kira-kira pembulatannya berapa? Berarti untuk pembulatannya bisa kita ambil 2,5. Nah, yang selanjutnya angka yang dibulatkan 4 lebih kecil dari 5. Nah, sekarang mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Contoh, silakan diamati untuk tabelnya. Untuk bentuk pecahan 2, 3 per 4. Nah, cara 1 dengan cara 2. 2, 3 per 4 berarti 2 ditambah 3 per 4. 8 per 4 ditambah 3 per 4. Sekarang, berarti kalau misalkan 8 tambah 3 per 4 berarti hasilnya adalah 11 per 4. Adapun cara yang kedua, 2 per 4 berarti 2 dikali 4 tambah 3 per 4 berarti sama hasilnya 11 per 4. Nah, silakan di sini diamati atau dipahami untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, yang selanjutnya mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Cara yang sama dengan yang tadi, berarti 0,25 berarti 25 per 100. Misalkan contoh untuk pecahan campuran menjadi pecahan biasa, 3, 2 per 5 kita rubah menjadi pecahan biasa. Berarti untuk hasilnya itu adalah 5 dikali 3 ditambah dengan 2. Berarti 5 kali 3 kira-kira berapa hasilnya? Berarti 15. 15 tambah dengan 2. Berarti 15 tambah dengan 2 hasilnya berapa? Berarti 17 per 5. Ya, berarti untuk hasilnya itu adalah 17 per 5. Nah, sekarang berarti hasil 17 per 5. Nah, sekarang yang selanjutnya, untuk contoh yang selanjutnya kita ambil 3, 2 per 5. Nah, di sini 3, 2 per 5 sama caranya dengan yang di atas. Berarti kira-kira hasilnya berapa? Nah, sekian. Itu adalah contoh yang kedua. Nah, mengubah desimal menjadi pecahan biasa. 0,25 berarti 25 per 100. Misalkan ada hasilnya adalah ada nilai 0,50. Berarti 0,50 sama berarti 50 per 100. Nah, berarti 50 per 100 untuk hasilnya. Berarti untuk jadi hasil menjadi 50 per 100, berarti kita bagi 50 per 50 sama dengan 1 per 2
Nah, berarti untuk hasilnya itu adalah 1/20. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, silakan dipahami yang tadi. Yang D, mengubah persen menjadi pecahan biasa. Nah, silakan diamati. Di sini yang 1 5%. Berarti 5/100. 1/100 disederhanakan. 5 dibagi 5/100 dibagi dengan 5. Nah, tadi yang sudah bahas silahkan dipahami. Sekian untuk materi hari ini. Semoga semuanya paham. Kalau ada yang misalkan ditanyakan, silakan ditanyakan. Nah, nanti ada beberapa soal. Nah, sekarang kita akhiri. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.